Lama Bang korupsi itu terjadi Bang? Ya kalau kurun waktu ya dari dulu juga sudah pernah terjadi laporan korupsi kan dalam Kota Depok dan ini berulang. Ini yang kedua kalinya Sandi ini melaporkan. Terus untuk kelanjutannya berikutnya bagaimana Bang? Ya nanti kita tunggu. Ada dua persoalan. Persoalan pertama adalah laporan korupsi. Persoalan kedua adalah kita harus mengejar supaya Damkar Kota Depok ini ditingkatkan kesejahteraannya. Artinya gajinya ditingkatkan dan kalau tenaga honorer mereka ditingkatkan jadi pegawai langsung aja. Karena 80% honorer ini bahaya ini. Bahaya. Pengacara Deolipa Yumara SH dampingi pelaporan ke Kejari, dugaan korupsi Damkar di Kota Depok, Jabar. Pengacara Deolipa Yumara SH mendampingi petugas pemadam kebakaran, Sandi Butar-Butar, bersama tim dari Damkar Depok dalam pelaporan dugaan korupsi terkait peralatan pemadam kebakaran yang rusak dan kurangnya perawatan di Kota Depok. Laporan ini diserahkan langsung ke Kejaksaan Negeri Kejari, Depok pada Senin pagi, yang disampaikan kepada wartawan newsviralkata.com tanggal 9 September 2024. Deolipa dan Sandi tiba di Kejari Depok sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat, membawa dokumen dan bukti pendukung. Laporan tersebut diterima oleh pihak Kejari melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan akan diteruskan ke Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Kajari, untuk disposisi lebih lanjut ke bagian intelijen. Beliau sudah membawa dokumen dan bukti-bukti, termasuk foto-foto terkait kondisi peralatan yang rusak, kata Deolipa Yumara saat ditemui di lokasi. Deolipa menyatakan bahwa dugaan korupsi ini cukup kuat karena banyaknya pengaduan dari petugas mengenai kondisi peralatan yang tidak pernah diperbaiki. Menurutnya, kerusakan peralatan ini telah berlangsung lama. Namun tidak ada tindakan dari pihak terkait untuk melakukan perbaikan atau perawatan yang semestinya. Peralatan yang rusak tidak pernah diperbaiki dan perawatan pun minim. Ini jelas membahayakan masyarakat, tambah Deolipa. Selain itu, Deolipa juga menyoroti sikap abai pemerintah Kota Depok, termasuk wali kota dan wakil wali kota, terhadap keselamatan warga yang bergantung pada kinerja Damkar. Ia menekankan bahwa petugas Damkar adalah garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa dan harta benda warga, namun perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka sangat minim. Sandi Butar-Butar dalam pernyataannya berharap agar pemerintah Kota Depok dan penegak hukum dapat segera menindaklanjuti laporan ini. Menurutnya, masalah tidak terletak pada pengadaan alat, melainkan pada distribusi dan perawatan alat-alat tersebut. Ia menegaskan bahwa para petugas Damkar, termasuk yang berstatus honorer, siap memberikan kesaksian terkait hal ini. Kami di lapangan siap menjadi saksi soal perawatan alat. Semua anggota Damkar honorer juga siap memberi kesaksian, ujar Sandi. Sandi menambahkan bahwa dampak dari kondisi ini langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Depok, terutama dalam situasi darurat seperti kebakaran.
Penanganan musibah seringkali tidak maksimal akibat alat-alat yang tidak berfungsi dengan baik. Diolipa berharap laporan ini menjadi titik awal perubahan dalam prioritas pemerintah Kota Depok, khususnya dalam memastikan keselamatan petugas damkar dan warga Depok jika terjadi musibah. Kesejahteraan petugas damkar harus diutamakan demi memberikan keamanan bagi warga Depok, yang disampaikan dengan tegas oleh Diolipa Yumara SH tuturnya. Kami patut duga adanya pengabaian dari pemerintah Kota Depok selama 10-15 tahun ini. Mereka ini nggak dianggap gitu. Jadi kalau tenaga damkar Kota Depok ini diabaikan atau tidak dianggap kesejahteraannya, ini berbahaya. Ini sama saja pemerintah Kota Depok mengabaikan keselamatan masyarakat Kota Depok. Karena kalau kebakaran ya habis semua ini. Karena mereka nggak sanggup kerja tanpa kesejahteraan, tanpa kekuatan, tanpa personal yang jelas. Jadi ini kita bisa anggap pemerintah Kota Depok, kayak wali kotanya ya, wakil wali kotanya, termasuk juga DPRD-nya ini abai terhadap posisi melindungi masyarakat Kota Depok. Kenapa? Karena ya damkarnya aja yang berusaha menyelamatkan harta benda masyarakat, berusaha menjaga dari kebakaran, berusaha memperjuangkan keselamatan nyawa. Mereka aja diabaikan, apalagi kita sebagai masyarakat Kota Depok. Makanya ini ada hal yang krusial yang memang akhirnya saya dan nanti ke sana ini untuk membuat, pertama adalah laporan pengaduan dugaan korupsi yang terjadi di damkar Kota Depok. Itu dia. Misalnya apa nih yang dibawa? Siapa nih? Beberapa bukti sama dokumen file anak-anak dari 80 orang udah tanda tangan untuk siap mendukung. Artinya Sandi pun siap dengan segala resiko nantinya. Iya siap, karena saya cuma takut sama 3 mas, yang maha kuasa, almarhum ibu saya, sama 2 anak saya perempuan. Udah, yang lain saya nggak pernah takut. Total kerugian atau total dan korupsinya berapa sih yang dilakukan? Kalau untuk dikaji nanti kan penyelidikan hukumnya, mas, nanti yang akan tahu. Kalau untuk saya menduga-duga anak-anak udah siap semua jadi 80 honorer di Kota Depok. Siap jadi saksi. Siap. Spesifik korupsinya apa tadi? Kayak misalnya contohnya kayak perawatan, mas, ya perawatan terus kalau misalnya alat-alat gitu kan udah tertera di pembagiannya itu berapa, tapi fakta lapangan yang ada di Kota Depok yang dibagiin itu tidak sesuai. Kami siap semua jadi saksi anggota. Itu sejak kapan ya korupsinya? Ya, sarana dan prasarana. Sejak kapan? Kalau untuk sejak kapannya kita nggak bisa ya menduga-duga, tapi istilahnya kami anggota di lapangan itu dari awal masuk juga udah merasakan kejanggalan semua. Kemarin ada temuan alat rusak lagi. Kalau untuk alat rusak bukan temuan lagi mas, tapi fakta lapangan hanya di Cimanggis saja yang dibenerin, tapi di UPT lain belum menyeluruh. Ini 80 anggotanya itu udah siap dukung di atas materai semuanya? Iya, di atas materai dan tanda tangan full. Mungkin mulai ada Kisaran berapa persen sih yang bobok? Alat-alat yang rusak tuh ada di semua UPT berarti ya? Semua UPT hampir seluruhnya rusak? Iya, siap. Tapi yang dibedakan cuma di Cimanggis? Iya, di Cimanggis. Siap. Nah, jadi ini ada sekitar 70-an personil yang sudah damkar Kota Depok yang sudah meminta bantuan kami untuk menjadi kuasanya untuk memperjuangkan hak-hak hidup mereka, kesejahteraan mereka, operasional mereka, dan tentunya sebenarnya ini yang diperjuangkan adalah keamanan masyarakat. Jadi masyarakat Kota Depok ini harus dijaga nih. Siapa yang menjagakan? Salah satunya adalah tim damkar ini. Kalau tim damkarnya diabaikan, ya berarti sama aja masyarakat Kota Depok diabaikan juga keselamatannya, terutama kalau ada musibah bencana dan kebakaran. Artinya gaji tidak sesuai dengan risiko pekerjaan Gaji mereka? tidak sesuai dengan risiko pekerjaan. Gaji cuma 3 jutaan, apa bisa sanggup 3 jutaan sebulan? Makanya mereka ngadu ke kami ini banyak sekali, mereka yang jadi kerja jadi ojek online juga. Ada yang jadi apalagi tuh? Pinjaman. Akhirnya pinjaman online juga ada, pinjol juga mereka terlibat semua. Artinya kena pinjol semua, akhirnya sengsara semua ini. Dan itu nih rasanya pemerintah Kota Depok abai, gitu. Ya. Pagi ini hari Senin, tanggal 9 September 2024, saya mendampingi Sandi Butar-Butar dan tim dari Damkar. Kita sudah mengadakan pelaporan aduan lumas terhadap dugaan korupsi yang terjadi di
Damkar Kota Depok. Jadi sudah diterima oleh PTSP Kejaksaan dan akan diteruskan ke Kajari, nanti diteruskan ke disposisi ke Intel. Nah, nanti ini akan berproses sebagai laporan aduan ya. Tapi ini kan korupsi, nanti mereka akan bekerja. Jadi dari tim Kejaksaan Kajari Kota Depok juga mereka akan bekerja untuk menelusuri ini dan memproses laporan dari Sandi Butar-Butar. Nah, memang disertakan yaitu dokumen-dokumen dugaan korupsinya, kemudian foto-foto, video-video, kemudian gambaran-gambaran alat-alat yang rusak juga disampaikan. Nah, begitu. Jadi itu tadi sudah diterima laporannya, mereka akan proses dan akan diberikan nomor, begitu. Berapa dokumennya, Bang? Banyak, sekitar 60-an lembar dokumen lah ya. Videonya berapa? Video banyak, sekitar 30-an video dan foto. Korupsinya ini terkait apa sih, Bang? Jadi korupsi ini terkait pengadaan peralatan damkar Kota Depok di setiap UPT yang memang tidak berjalan baik. Sementara anggarannya ada, tapi peralatan tetap rusak dan tidak ada perbaikan. Tidak ada perawatan, tidak ada perbaikan. Jadi ini potensi korupsi tentunya ya. Kita nggak tahu siapa yang korupsi di sini, tapi yang jelas karena perawatannya tidak ada, kemudian peralatan banyak yang rusak, yang memang sangat menyusahkan dari tim tenaga pegawai damkar ini bekerja, sehingga ini menjadi persoalan begitu. Nah, ini juga memang penting kita harus kejar ini supaya apa? Supaya damkar Kota Depok ini akan menjadi rapih dan menjadi bagus. Selama ini ternyata damkar Kota Depok kita bisa anggap begitu nggak kuat kekuatannya untuk mengadakan penanganan kebakaran ya, karena peralatan yang rusak tadi. Gitu. Bang, ada berapa nama yang dicurigai terlibat dalam kasus ini? Kita tidak sebut nama ya, karena ini kan sifatnya anggaran. Nanti siapa pengguna anggarannya itu akan ditelusuri oleh Kejaksaan Negeri Kota Depok. Jumlahnya berapa, Bang? Belum tahu juga. Betul. Iya, yang jelas kan anggarannya ada berapa miliar gitu, tapi ya, hasilnya nggak ada. Hasil dari penggunaan anggarannya itu nggak kelihatan dari faktual yang ada di damkar. Dalam pertemuan tadi, apalagi yang selanjutnya diminta oleh pihak Kejaksaan? Sudah, semua dokumen sudah lengkap. Jadi mereka akan segera bekerja untuk menelusuri ini dan memproses ini. Pak Sandi, tanggapannya gimana, Bang? Ya, semoga untuk pemerintah Kota Depok dan ya penegak hukum ya bisa menindaklanjuti ini semua. Saya berbicara dengan fakta, saya tidak mempermasalahkan tentang semua pengadaan alatnya. Itu pengadaannya sudah ada, akan tetapi fakta lapangan dibagikan atau tidaknya, semua kami anggota lapangan siap jadi saksi ya. Terus anggaran perawatannya kami siap jadi saksi juga semua. Tinggal jawab ya atau tidak, kok semua anggota honorer sudah siap semua. Ya, jadi perlu seluruh Kota Depok. Ya, perlu kita tambahkan di Depok ini damkar Kota Depok ada sekitar 200 pegawai damkar Kota Depok, sekitar 200 ya. Iya, 200. Tapi yang honorer itu sekitar 160 personil yang honorer, yang mendapatkan upah honorer hanya sebesar Rp3.200.000 per personil, dan rata-rata mereka sudah bekerja di atas 10 tahun. Jadi 160 tenaga honorer ini upahnya begitu rendah, di bawah UMP. Sementara UMP Kota Depok ini kan Rp4.878.000. Sementara anggota damkar ini honorer semua menerima gaji Rp3.200.000. Dipotong pinjaman online, dipotong BPJS, dipotong habis tinggal Rp1,5 mungkin mereka buat hidup 1 bulan. Sehingga ini otomatis tidak bisa mereka menjalankan pekerjaan sebagai tenaga damkar Kota Depok secara maksimal. Karena apa? Mereka di minggu pertamanya sudah kehabisan uang, sehingga akhirnya mereka banyak yang menjadi ojek online. Ini faktanya begitu kan? Ini begini. Jadi kita bisa beranggapan ini yang lalai siapa? Tentunya yang lalai adalah pemerintah Kota Depok sendiri. Bayangkan saja sampai 10-15 tahun itu nggak ada perbaikan damkar Kota Depok, dan kemudian pegawai-pegawainya masih honorer begitu. Kalau ini kita bisa beranggapan ini pegawai ini kasihan banget ini. Nah, ini kita bisa beranggapan juga pemerintah Kota Depok, wali kota, wakil wali kota, bahkan DPRD ini lalai atau mengabaikan kesejahteraan dari damkar Kota Depok, pegawai-pegawainya. Kalau ini terjadi, tentunya sebenarnya dampaknya langsung kepada masyarakat Kota Depok. Kalau mereka mengalami musibah, penanganannya nggak akan pernah maksimal. Jadi sebenarnya ini kita bisa anggap pemerintah Kota Depok mengabaikan keamanan masyarakat Kota Depok melalui cerita tentang damkar yang sebenarnya memang agak bagaimana ya, agak nggak dilirik atau diabaikan sama sekali. Jadi begitu, ada pengabaian terhadap masyarakat Kota Depok melalui si pemerintah Kota Depok ini.
Kita nggak tahu siapa pemerintahnya, tapi yang jelas ini. Nah, berikutnya karena ada sekitar 70 sampai 80 personel damkar Kota Depok memberikan kuasa kepada kami untuk meminta bantuan kepada kami. Tentunya kami akan memproses ini, membantu mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, caranya apa? Kita nggak bisa minta kepada pemerintah Kota Depok yang sekarang karena sudah mau berakhir sia-sia juga, karena anggaran juga tidak ada. Jadi kita akan minta di pemerintah Kota Depok selanjutnya, siapapun yang terpilih kita akan kejar ke mereka, termasuk kepada DPRD Kota Depok, karena 15 tahun ini kayaknya nggak ada kerjanya mereka itu. Kita bisa anggap gitu. Kurun waktu berapa lama Bang korupsi itu terjadi Bang? Ya, kalau kurun waktu ya dari dulu juga sudah pernah terjadi laporan korupsi kan dalam Kota Depok, dan ini berulang. Ini yang kedua kalinya Sandi ini melaporkan. Terus untuk kelanjutannya berikutnya bagaimana Bang? Ya, nanti kita tunggu. Ada dua persoalan. Persoalan pertama adalah laporan korupsi. Persoalan kedua adalah kita harus mengejar supaya damkar Kota Depok ini ditingkatkan kesejahteraannya. Artinya gajinya ditingkatkan, dan kalau tenaga honorer mereka ditingkatkan jadi pegawai langsung aja. Karena 80% honorer ini bahaya ini. Bahaya. Apalagi gini, Depok ini sudah banyak gedung tinggi, sudah banyak apartemen tinggi-tinggi. Kalau ada musibah apa-apa, kebakaran atau apa di gedung tinggi itu berbahaya, karena mereka nggak siap, peralatannya nggak siap, orang-orangnya juga nggak siap. Orang-orangnya lagi jadi ojek online, disuruh nangani kebakaran, yang mereka akhirnya nonton pakai baju hijau. Nah, tadi Laporannya. Nah, ini Oke, siap. Balik Bang. Dalam laporan yang abang terima dari beberapa ini aja langsung aja. Boleh dijelaskan? Ya, kalau dugaan yang pertama kan itu udah ada terbukti yang ngandang ya Mas. Satu itu Sudah dipidana. Satu, dan kalau untuk sekarang kami semua anggota itu kompak Mas, demi pelayanan publik. Semuanya kompak, sudah ada. Bukan saya aja sendiri gitu yang ngerasain mengenai anggaran perawatan, fakta lapangan itu ada anggarannya, tapi kok kita meminta perbaikan barang itu sangat sulit Mas. Gitu. Bahkan bukan saya aja yang honorer, itu ada beberapa anggota senior yang PNS, tetapi mereka tidak berani karena terikat, mereka sudah PNS, mereka juga mengeluh. Oke, udah.